Tim Susiber tidak salah langkah dalam menetapkan News anchor yang cantik, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memoderasi dialog. Dan saudara, benarkah Tim Susiber tidak salah langkah dalam menetapkan pemuda penjual es di Madiun, Jawa Timur sebagai tersangka? Kami akan mengulas bagaimana dari sisi keamanan siber bersama pakar keamanan siber Adi Suteja. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Mbak. Baik Pak Adi, ada sejumlah perbedaan keterangan antara keluarga dan Polri ketika Agung ditangkap dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka hari ini sebagai salah satu orang di balik akun Bjorka. Di antaranya adalah keluarga mengatakan Agung hanya punya satu handphone, tidak tahu sama sekali soal dunia informasi dan teknologi, tapi kemudian Polri menetapkan sebagai tersangka karena ia disebut sebagai penyedia kanal Telegram Bjorka. Menurut Anda? Baik, terima kasih Pak Kol ya, sebagai adminnya Telegram ya. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaannya ya, kita harus kita fokuskan. Kalau memang kita ingin belajar tentang pendidikan, kita lihat ke substansi masalahnya, bukan keterangan sepihak dari si A, si B, si B ya. Dan kita ikutin saja, dan saya terus saja belum bisa mengambil suatu kesimpulan, tapi mas proses terus berjalan. Ini kan. Pemuda penjual es di Madiun, Jawa Timur dijadikan tersangka setelah ia disebut menjadi penyedia kanal Telegram Bjorka. Kemudian ia mengunggah 3 unggahan di Telegram yang akhirnya membuat ia ditetapkan sebagai tersangka. Apakah dengan seorang penyedia kanal Telegram Bjorka ini ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka mempermudah Satgas mengejar pelaku utama atau orang di balik akun Bjorka? Saya kira tidak semudah itu ya, karena kalau dia sebagai penyedia artinya dia sebagai admin ya, admin dari grup chat di Telegram ya, artinya dia juga bisa dikatakan melanggar undang-undang ITE ya, karena di dalam ITE itu ada lokasi Bjorka. Ya kalau udah mengantongi artinya ini kan kita bilangnya jadi si yang bersangkutan memang benar ya, dia akan apa namanya menjaga dirinya gitu. Tapi kita lihat aja berikutnya apa yang terjadi ya. Tadi saya sudah dengar katanya dia sudah bereaksi dengan adanya penangkapan di Madiun itu dengan status tersangka. Nah ini dia masih beraksi, artinya ini proses masih panjang, ceritanya masih panjang ini. Tidak semudah itu untuk bisa menangkap Bjorka menurut Anda? Betul. Oke. Ada juga informasi bahwa Bjorka sebenarnya hanya broker atau perantara dalam jual beli data. Ada disebutkan juga oleh polisi dan motifnya juga ada motif ekonomi. Disebutkan Mahfud MD juga menyatakan itu. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Hanya broker? Jika seperti itu ya, tidak mungkin ya pemerintah Indonesia yang bisa heboh Indonesia jaga ya. Itu yang saya kira yang dia berhasil lakukan. Tapi kembali lagi ini satu hal yang perilaku tidak terpuji di dunia maya saat ini. Oke. Nah, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyebut bahwa tidak ada rahasia negara yang bocor oleh Bjorka. Apakah sesederhana itu? Kemudian Menko Polhukam menyatakan tidak ada yang penting kok dari data yang dibocorkan oleh Bjorka. Ya kalau memang data yang sudah beredar ya, saya tidak melihat data-data yang sifatnya boleh dikatakan penting ya, tapi intinya data itu sudah beredar dan banyak yang mempercayai itu adalah kita ada data-data yang sifatnya terbatas atau classified. Nah, Pak Menko sudah menyatakan ini bisa, artinya ini bisa data macam-macam ya, bisa data dulu ya beberapa tahun yang lalu kita nggak tahu, tapi intinya ini sudah terlanjur dipercayai dan diakini masyarakat bahwa ini data sesuatu yang penting. Oke. Nah, data dari National Cyber Security Index sudah menyatakan bahwa keamanan siber Indonesia ada di peringkat ke-6 di Asia Tenggara. Ini membuktikankah bahwa memang selemah itu keamanan siber Indonesia? Bahwa sangat rentan. Iya, itu peringkat ke-6 dari berapa negara? Itu harus dilihat tuh. Tapi kan dengan adanya kasus seperti ini memang harus diperbaiki untuk keamanan siber Indonesia, untuk pelindungan data warga negara. Betul, harus diperbaiki ya. Yang ini juga harus kita bangun budayanya ya, kesadaran masyarakat harus kita bangun. Tapi itu kan proses, dan proses ini tidak bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang pendek. Oke, baik, tidak dalam jangka waktu yang pendek, termasuk juga mengejar Bjorka. Ada dia berburu Bjorka dengan setelah menetapkan satu orang pemuda. Ini belum tentu bisa menjadi hal untuk bisa mengungkap siapa orang atau kelompok di balik Bjorka. Terima kasih.
Pak Ardi Suteja sudah berbagi pandangan bersama kami di Sabda Indonesia Malam hari ini. Instruksi Presiden Jokowi yang meminta seluruh pejabat pakai mobil listrik didukung kepala daerah, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.